Kembali di Ayu Sore, pemirsa, aksi mogok berjualan pedagang daging sapi mulai berlangsung hari ini hingga 3 hari ke depan. Salah satunya aksi mogok berjualan terjadi di pasar tradisional di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Sebanyak 45 lapak daging sapi di pasar tradisional Ciledug, Kota Tangerang, Banten tidak ada aktivitas jual beli seperti biasanya siang tadi. Pedagang daging hanya menempati lapak mereka namun tidak berjualan daging. Tidak adanya daging sapi di pasar tradisional membuat warga yang merupakan konsumen rumahan kebingungan karena tidak tahu ada aksi mogok. Ini kita mulai mogok tidak berjualan sampai hari Jumat. Adapun yang kami tuntut adalah ingin dapat perhatian dari pihak pemerintah supaya harga bisa dipulihkan sehingga konsumen pun tidak diberatkan dengan harga yang sekarang. Aksi mogok berjualan pedagang daging sapi dilatar belakangi tingginya harga daging sejak 2 bulan terakhir mencapai Rp120.000 hingga Rp130.000 yang membuat pedagang harus merugi. Pedagang? Ya kita jadi bingung Pak, karena nggak ada yang mau kita beli. Sebelumnya emang harganya mahal apa kalau buti-buti? Dari kemarin-kemarin tetap harganya normal 120 per kilo gitu. Aksi mogok pedagang berjualan berlangsung hari ini hingga hari Jumat mendatang dan berharap pemerintah dapat mengendalikan harga daging sapi mulai dari tingkat importir hingga rumah pemotongan hewan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pedagang daging sapi di Jakarta dan sekitarnya menggelar aksi mogok berjualan. Mogok dipicu harga daging sapi yang terlalu tinggi sehingga pedagang kewalahan untuk menjualnya ke masyarakat. Pedagang daging sapi di wilayah Jabodetabek sepakat untuk mogok berjualan selama 3 hari terhitung mulai Rabu ini hingga Jumat mendatang. Aksi mogok berjualan dilakukan sebagai bentuk protes atas melonjaknya harga daging sapi di rumah pemotongan hewan. Harga per kilogram daging sapi yang belum dipisah antara tulang dan dagingnya sebesar Rp95.000. Jika ditambah dengan biaya produksi dan ekspedisi, totalnya mencapai Rp120.000 per kilogram. Hal ini bertabrakan dengan harga eceran tertinggi daging yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar Rp120.000. Ini bukan terlalu tinggi, Bu. Ini bukan isinya ibarat loncat pas terbang kayak pesawat. Jadi terbangnya itu terlalu tinggi. Karena tahun baru kemarin baru 89. Sekarang naik lagi 90.000, naik lagi 91, naik lagi kemarin 2 hari sekali ada kenaikan 2.000. Kalau 2.000 saya katakan saya motong 2 ekor. Per ekornya 250 kilo kali 2 ekor 500 kilo. Berarti ada kenaikan tiap per hari itu saya Rp1 juta. Asosiasi Pedagang Daging Indonesia berharap aksi mogok ini membuat pemerintah mengambil kebijakan yang tidak menyulitkan pedagang maupun masyarakat. Para pedagang daging berharap pemerintah dapat menstabilkan harga daging di tengah sepinya pembeli di masa pandemi. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, Didit Oktavian, iNews melaporkan. Bagaimana imbas kenaikan daging sapi terhadap para pedagang makanan, salah satunya penjual bakso, sudah ada rekan kami, Pangeran Negara. Ya, Pangeran, seperti apa tanggapan para penjual bakso terkait kenaikan harga daging? Stefani, April, benar sekali bahwa sebagaimana yang telah tadi disampaikan bahwa memang per hari ini para pedagang daging di wilayah Jabodetabek resmi untuk mogok berjualan sebagai imbas meningkatnya harga daging di rumah pemotongan hewan. Tadi juga sempat disampaikan bahwa untuk harga daging sebelum melepas kulit dan tulang ini seharga Rp95.000 dan angka tersebut tentunya di luar biaya produksi lainnya seperti untuk menggaji karyawan. Tentunya dengan meningkatnya harga daging ini berimbas pada pelaku usaha, salah satunya pedagang bakso yang memang menjadikan daging sebagai salah satu bahan baku produksinya. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan serta respon penjual bakso, saat ini saya sudah berada di salah satu tempat penjualan bakso dan kita coba akan berbincang secara langsung dengan pelaku usaha bakso. Selamat sore Bang, dengan Abang siapa Bang? Bang Indra. Bang Indra. Bang Indra, sebelumnya saya pengen tanya, Abang tahu gak untuk kenaikan harga daging per hari ini Bang? Kalau untuk saat ini sih belum tahu ya, nggak tahu ke depannya. Tapi Abang tahu gak info ada mogok dari para pedagang daging nih Bang? Oh itu udah tahu sih, makanya kita untuk nyetok
Tapi kalau untuk kedepannya nggak tahu. Karena kan banyak yang udah habis, jadinya nggak tahu sih kalau untuk kedepannya mau nutup atau nggak tahu. Jadi alasan kenapa abang masih berdagang sampai hari ini karena abang sebelumnya menstok daging-daging itu, Bang? Iya, masih ada stok. Ini kan mogok dilakukan sampai dengan hari Jumat. Apakah stok yang abang miliki ini cukup, Bang? Kalau itu kurang tahu sih ya. Belum tahu juga, kalau nanti masih nyampe kalau hari Jumat ya kita tetap dagang. Tapi dengan adanya mogok yang dilakukan oleh para pedagang daging ini membuat abang sebagai salah satu pengusaha bakso ini merasa dirugikan atau seperti apa sih, Bang, sebenarnya? Kalau untuk daging ya merasa sih iya sih. Soalnya kan kita pendapatan juga kurang. Daging juga kan tambah mahal gitu. Kita tetap jadi ngerasa rugi lah, sama aja. Terakhir untuk harga daging yang abang beli di pasaran berapa, Bang? Yang terakhir kalau daging 1 kilonya kalau nggak salah 180 kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah itu. Baik, kalau gitu terima kasih, Bang, atas informasinya. April Stefani, sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu pengusaha bakso, memang dikatakan dengan meningkatnya harga daging di pasaran membuat omset ataupun pendapatan mereka ini berkurang, dan tentunya dengan adanya keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para pelaku usaha, diharapkan pihak pemerintah dapat merespons secara cepat sehingga ada bantuan yang tentunya dapat ataupun kebijakan-kebijakan yang dapat membantu usaha mereka. April dan juga Stefani. Terima kasih Pangeran Negara atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sampai kapan pedagang akan mogok berjualan daging sapi? Apa penyebabnya serta imbasnya kepada masyarakat? Sudah bergabung bersama kami Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak April, Mbak Stefani. Baik Pak, tujuan dari aksi mogoknya ini apa sih Pak, dan alasan utamanya apa? Ya, mogok ini adalah bagian dari protes kita terhadap pemerintah atau pemegang regulasi ya, tentang pentingnya pemerintah ikut bersama-sama mencari solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pedagang kami. Nah, ini sedang terjadi di pedagang daging. Kemarin pedagang kedelai, sekarang pedagang tahu tempe, sekarang pedagang daging. Karena apa? Karena memang pasca Natal dan Tahun Baru itu lonjakannya semakin tidak wajar. Pertama itu. Yang kedua, diiringi dengan daya beli masyarakat yang menurun, kurang lebih sekitar 50%. Kita bisa bayangkan, pembeli menurun, harga naik. Sedangkan kami harus menjual dengan harga yang sama. Karena tuntutan pembeli itu, kalau enggak mereka nggak akan beli. Nah, kalau itu berjalan sehari kita rugi, mungkin tidak ada masalah, Mbak. Tapi kalau ruginya sampai berhari-hari, berminggu-minggu, ini bagian dari kekesalan kami terhadap pemerintah. Tetapi kami mencoba akan mendorong agar pedagang melakukan komunikasi ulang, ya, diskusi ulang tentang langkah-langkah apa yang secara mandiri bisa kita lakukan. IKAPI akan memfasilitasi bersama dengan teman-teman anggota kami pedagang daging yang ada di DKI Jabodetabek untuk mencari solusi sebenarnya titik mana sih celah kenaikan itu ada di mana? Apakah di feedlotter kah? Apakah di RPH kah? Atau antara feedlotter sampai ke RPH ini ada pihak lain? Nah, ini sesungguhnya yang ingin kami diskusikan secara bersama-sama. Belum ada ruang bicara dengan pemerintah, Pak Abdullah? Sudah ada ruang bicara dengan pemerintah, tetapi saya harus akui, Mbak, bahwa pemerintah belum bisa berbuat banyak melakukan intervensi terhadap orang-orang yang melakukan distribusi dari hulu sampai hilir. Alasannya apa dari pemerintah? Ya, alasannya mereka masih harus cari tahu, harus dalami dan manggil dan seterusnya. Apakah ada hubungannya dengan stok daging yang ada di dalam negeri, Pak? Stok daging di dalam negeri informasinya tidak ada masalah. Ya, memang ini bermula dari impor Australia yang membatasi stok ke Indonesia karena banyaknya permintaan dari negara-negara lain. Apakah karena itu saja? Karena memang permintaan nggak banyak, Mbak. Daya beli masyarakat kita 50% turunnya. Kita ini pedagang itu hanya melayani warung rumahan. Seperti pedagang bakso yang tadi, terus nasi padang, ya kayak gitu-gitu ya, warung-warung rumahan.
untuk konsumsi rumah itu cukup minim dan cukup jauh ya, drastis. Nah, karena ini terjadi dan terus terjadi setiap harinya, sehingga kami nggak kuat. Bahkan sebagian pedagang sudah mengeluh ke kami, sudah memecat beberapa karyawannya. Mereka sekarang datang sendiri ke pasar, mereka jual sendiri, karena memang nggak nutup gitu. Belum ada solusi juga dari pemerintah seperti apa, atau mungkin saran dari Ikatan Pedagang mungkin, Pak? Kami menyarankan KPPU dan Satgas Pangan melakukan cross-check ulang tentang jalur distribusi dan potensi menaikkan harganya ada di mana. Kalau memang Kementerian kesulitan, Kementerian Pertanian atau Kementerian Perdagangan kesulitan, kami mendorong KPPU sesegera mungkin, karena 4 tahun, 5 tahun yang lalu pernah terjadi hal serupa, KPPU dan Satgas Pangan turun, mereka menelusuri dan bisa selesai. Baik, dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan Pak TB Mufti Sanjaya, Sekretaris Asosiasi Pedagang Daging Indonesia DKI Jakarta. Selamat sore Pak Sanjaya. Sore. Baik, Pak, apa sebenarnya tuntutan para pedagang daging dengan melakukan aksi mogok selama 3 hari? Ya, tuntutannya yang mendasar adalah tersedianya kembali pasokan sapi untuk para pedagang dan segera mengembalikan harga dari lonjakan yang luar biasa atau sudah sangat tidak masuk akal para pedagang. Harganya ini sudah tidak terkontrol. Lonjakan harga ini sudah terjadi sejak kapan, Pak Mufti? Sebenarnya sejak tahun lalu, setelah Hari Raya Idul Fitri. Cuman trennya semakin naik itu 4 bulan lalu. 4 bulan lalu ke belakang. Tidak khawatir Pak, pelanggan akan beralih ke swalayan? Ada khawatiran itu, ada. Cuman kan memang semua punya basis konsumen masing-masing ya, karena ada tetap yang masyarakat menggemari datang ke pasar tradisional karena suasananya, kearifan lokalnya, tradisinya, semua ada bagiannya masing-masing. Walaupun kami khawatir retail modern akan merebut langganan kami ya, konsumen kami, ketika kami tidak bisa menyediakan pasokan daging di pasar tradisional atau pasar becek, wet market seperti itu. Baik, Pak Mufti, apakah sudah ada upaya untuk berkomunikasi dengan pemerintah? Terhitung tanggal 11 bulan Januari, kami berkirim surat ke Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan. Sambil kami menembuskannya ke Polda Metro Jaya dan ke kantor staf kepresidenan. Tapi setelah ditunggu 1 minggu, surat kami tidak ada jawaban, tidak ada tanggapan, maka kami dituntut oleh para pedagang dari beberapa perwakilan untuk menggelar rapat. Dan terjadilah rapat itu per tanggal 17 di Taman Mini Indonesia Indah yang diwakili oleh Tangerang, Bekasi, Jakarta Timur, Utara, Barat, Selatan, kumpul semua dan memutuskan tidak menunggu lagi jawaban dari kementerian terkait. Tapi pedagang mempunyai ide atau mempunyai pandangan bahwa kita harus berhenti berjualan sementara 3 hari. Kami tidak katakan mogok, tapi libur berjualan selama 3 hari agar pemerintah benar-benar mengajak kami untuk bicara, bertanya kepada kami apa keluhannya, kendalanya, keinginannya, apa yang terjadi di bawah, di RPH. Hanya seperti itu keinginan pedagang. Dalam masa libur berjualan ini Pak, apakah sudah ada tindakan dari pemerintah atau jawaban dari pemerintah? Belum, sampai sekarang belum. Belum ada. Baik, Pak Mufti dan Pak Mansuri. Sementara itu, beberapa saat yang lalu Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan membuka ruang dialog bagi asosiasi pedagang agar bisa menurunkan harga daging sapi, dan KSP pun menawarkan asosiasi pedagang untuk berdiskusi dengan pihak istana untuk mencari solusi menurunkan harga daging sapi. Kita akan dengarkan bersama pernyataan dari Muldoko. Kalau mereka datang pasti kami terima ya. KSP akan selalu menerima berbagai aspirasi itu, dan yang paling penting adalah kita carikan solusinya. Seperti kemarin persoalan kedelai juga seperti itu ya, harus ada langkah-langkah cepat di lapangan. Tapi memang
harga daging ini cukup tinggi ya harganya. Saya sudah dengar antara 130-an ribu ya. Itu memang saya berharap mereka bisa kita ajak konsultasi ya, kita ajak bicara, nanti kita cari bagaimana jalan keluarnya begitu ya. Karena ini berkaitan dengan asosiasi begitu. KSP sangat terbuka untuk menerima mereka. Ya. Baik, kita kembali ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, kalau Pak Mufti tadi mengatakan belum ada tindakan dari pemerintah atau mengajak ruang bicara. Kalau dari Pak Abdullah, sudah adakah tindakan dari pemerintah untuk membuka ruang bicara kembali pasca libur berjualan ini? Mbak April dan Mbak Stefani, saya harus sampaikan bahwa pola koordinasi Kementerian Perdagangan di periode ini agak berbeda dengan 10 tahun yang lalu, 2 kali Menteri Perdagangan. Dulu itu kita selalu datang koordinasi semua asosiasi, semua pengusaha, semua kelompok, entah itu profesi, itu selalu diajak koordinasi. Itu rutin setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah kali ini memang agak berbeda, agak unik ya, bahwa Kementerian Perdagangan menutup ruang komunikasi, tidak menutup ruang komunikasi, lambat berkomunikasi. Jika sekarang kayak kedelai tinggi, pedagang tempe dan tahu mogok, baru mereka kasakusuk mencari kami. Sama seperti daging, begitu mogok baru berhenti berjualan, baru mereka mencari solusi masalahnya di mana dan cari solusinya. Menurut kami ini adalah pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu kalau ada api baru dipadamkan. Kami berharap tidak begitu. Harus ada koordinasi aktif dengan seluruh asosiasi, dengan seluruh pengusaha, dengan seluruh kelompok usaha agar tahu di kuartal ini yang akan jadi masalah adalah cabai, kedelai dan daging. Di kuartal berikutnya akan ada masalah sesuai dengan curah hujan yang tinggi atau kemarau. Ini harus dibedah bersama-sama agar bisa dicarikan solusi. Tidak sekarang dicarikan solusinya, tapi jauh-jauh hari. Apalagi teman-teman Asosiasi Pedagang Daging sudah mengirim surat, sudah menyampaikan keluhan, sudah minta pertolongan, tetapi tidak juga direspon. Ini adalah bagian dari kekesalan kami pedagang, kegaluhan kami, kegundahan kami pedagang yang tidak mendapatkan payung dari pemerintah, tidak dapat respon positif dari pemerintah. Nah pas giliran mau berhenti berjualan, baru mereka kasakusuk cari solusi. Ini terlambat. Sudah cukup transparan belum sih Pak Abdullah, pemerintah dengan para pedagang yang ada? Saya pikir tidak ya. Ukurannya dari HET. Pemerintah itu mempersiapkan harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi itu tidak sesuai dengan faktanya, Mbak. 120 HET-nya dibawa, HET-nya yang ditetapkan 120, tapi faktanya nggak bisa kami nutup 120. Pasti rugi. Begitu juga cabai, HET-nya cuma 33, tapi faktanya 90.000. Begitu juga kedelai. Nah ini masalah yang harus diselesaikan pemerintah. Harus dipersiapkan grand design, grand strategi. Setiap bulan itu konsumsinya berapa, produksinya berapa, satu kuartal itu berapa. Nah kekurangan kita dari mana, kita ngambil dari mana, subsidi silangnya dari mana, apakah impor dan seterusnya. Begitu ini ya harus Pak Abdullah. Betul. Baik. Kita ke Pak Mufti, apakah sependapat dengan Pak Abdullah? Belum adanya transparansi dari pemerintah? Secara garis besar sependapat ya, terutama terkait tingkat kesalahan pedagang yang memang kami tidak memiliki dipayungi sebagai anak oleh Kementerian Perdagangan. Contoh yang terakhir saja kami berkirim surat dari terhitung tanggal 11. Ketika kami mengadakan mogok pedagang malam Rabu kemarin, tanggal 19 mau masuk tanggal 20, mereka dadakan kirim surat undangan ke kami jam 8 pagi untuk hadir jam 12.30 siang. Itu kami ini ribuan pedagang daging, 4.400, beserta Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, totalnya 12.000. Seakan-akan dipermainkan. Toh kami kirim surat tanggal 11 tidak dibalas-balas, tapi mereka tiba-tiba kami mau aksi nanti malam, langsung undang kita jam pagi jam 8 dengan ditentukan waktunya jam 12. Nah ini suatu ketidakadilan dari birokrasi kita terhadap pelaku usaha kecil dan menengah untuk di pasar-pasar tradisional seperti para pedagang daging ini.
Baik Pak Mufti, dengan harga eceran tertinggi Rp120.000 yang tadi dikatakan Pak Mansuri ini masih terlalu tinggi, solusi yang diinginkan ini pemerintah meninggikan harga eceran atau menurunkan harga daging dari pemotongan? Kami menolak dua-duanya. Mau menurunkan harga eceran, mau menaikkan harga eceran. Contoh, ada selebaran saat ini, baru kami terima jam 1 siang, selebaran dari hasil notulensi rapat di Kemendak yang menyatakan Kemendak menaikkan harga eceran tertinggi di angka Rp 130.000 per kilogram. Kami menolak sangat menolak. Nah, solusi dari kami adalah memenuhi pasokan kebutuhan sapi dalam negeri. Ambillah sapi itu dari negara Australia, Brazil, Meksiko misalnya sebagai alternatif, buka keran impornya. Jangan bergantung ke Australia yang sedang menikmati harga pembelian sapinya tinggi dari negara Vietnam, negara tetangga, negara Asia Tenggara. Gitu. Sementara Indonesia beli sapinya kan berani belinya murah. Akhirnya Baik, kita tunggu bersama-sama tentunya langkah cepat dari pemerintah agar tidak merugikan pedagang maupun juga konsumen daging sapi tentunya. Terima kasih Pak Mufti dan Pak Abdullah sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kristen Gray yang mengajak WNA tinggal di Bali akhirnya dideportasi. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.